ورفعت عيني للسماء أرى بها Zaman ini memang bangsat bajingan, selalu mengadu domba, selalu provokator. Tolong saksikan video ini sampai selesai, biar tahu bagaimana bangsatnya orang Yaman di Republik Indonesia ini. Provokasi Fadly Assegaf di tengah bencana. Beredar video dari orang yang tidak bertanggung jawab yang mencari panggung dengan menyebar informasi palsu yang memprovokasi masyarakat untuk menyudutkan BNPB. Info palsu tersebut dibuat oleh Fadly Assegaf yang mengatakan tenda BNPB baru didirikan 2 hari. Berikut videonya. Saya Fadly Assegaf. Kebetulan saya saat ini berada di Kampung Lubuk Siduk di Aceh Tamiang. Nah, ini ada tenda dari BNPB dan pengakuan warga setempat, tenda ini baru didirikan 2 hari kemarin. Ini tanggal 13 Desember. Nah, jadi 2 hari kemarin ini tenda baru didirikan. Karena apa? Mungkin karena Bapak Presiden Prabowo mau datang ke Aceh Tamiang kemarin. Nah, pengakuan dari orang ini tenda hanya formalitas, dengar ya, hanya formalitas. Ini nggak ada yang nempati. Jadi nggak ada yang nempati. Padahal, kenyataan di lapangan saat siar hari tenda tersebut memang sering kosong karena warga yang terkena musibah banjir dan longsor sudah mulai bekerja membersihkan lingkungan di siang hari, dan di tenda terakhir ada beberapa orang yang sedang menata barang di dalam tenda yang didirikan BNPB. Terkait video viral di desa Bapak Lubuk Siduk yang mana dikatakan tenda-tenda pada kosong, masyarakat tidak mau mengisinya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu? Tidak benar ya Pak? Tidak benar. Sebenarnya masyarakat di sini sangat membutuhkan. Hanya saja pada saat kejadian itu kan proses pasti pembuatan. Warga yang menempati itu masih melangsir barangnya untuk ke tenda. Itu yang benarnya. Terkait kemarin kan ada video viral bahwasannya tenda-tenda di sini kosong. Makanya itu saya datang mau jumpai Mama. Ternyata alhamdulillah kan tenda-tenda ini semuanya terisi ya Mak ya. Iya. Kemarin Kalau ada yang bilang ini anak mantu saya kan sebaik dapat itu. Orang kami ngungsi itu rumahnya kecil berapa kakak di sini. Iya. Empit-empitan nggak bisa tidur juga. Iya. Berarti kan nggak benar dibilang di video itu bahwasannya masyarakat nggak mau tidur di tenda, sedangkan masyarakat sangat membutuhkan tenda ya Mak ya. Iya. Tenda yang sudah masuk itu totalnya ada 30. Kekurangannya Pak? Kekurangannya mohon bantuannya 50. Jadi total 80 tenda ya. Itu minimal ya Pak ya? Itu minimal Pak. Iya. Lebih ya baik. alhamdulillah ya Pak Lebih ya. banyak lebih baik karena jumlah kakak kami di sini itu ada 152. Fadly Assegaf merupakan contoh nyata provokator yang memanfaatkan momen untuk membuat situasi panas di tengah musibah Sumatera. Jangan termakan isu yang memecah belah bangsa yang dilakukan orang-orang yang tidak ingin bangsa ini akur. Dalam pantauan kita, setidaknya terjadi 2 kali seorang Miftahul Ahyar menampakkan kedok aslinya sebagai pemuja khilafah dan masih tidak terima dengan keputusan final bahwa bentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah berdasarkan Pancasila. Pertama, ketika dalam acara pembukaan Halaqah Fikih Peradaban Nahdlatul Ulama, dan yang kedua terjadi di acara Harlah Muslimat NU, dan itu ia sampaikan di hadapan Presiden Republik Indonesia. Hampir semua orang tidak ada yang menyadari maksud terselubung dari apa yang disampaikan oleh Miftahul Ahyar, sebab ia memang tidak secara terang-terangan menyampaikan ketidaksetujuannya atas sistem negara berdasarkan Pancasila. Presiden Soekarno adalah waliul amri ad-daruri bisyauq. Presiden katakanlah wali amri ini ad-daruri tapi yang darurat. Pak Karno salah satu contoh waliul amri ad-daruri bisyauq. Kalaulah Pak Karno sudah mendapatkan gelar waliul amri ad-daruri bisyauq, lalu bagaimana selanjutnya dan sampai sekarang? Apakah bukan ad-daruri? Ke bawah ini apa? Artinya paling tidak semua itu waliul amri ad-daruri semua. Anehnya kenapa hal-hal yang darurat kok diingoni? Padahal istilah darurat harus dihilangkan. Tapi ini diingoni sampai sekarang, dan mungkin nanti pilpres yang akan datang, pilpres selanjutnya masih tidak beranjak daripada sebutan waliul amri ad-daruri bisyauq. Ini pertanda bahwa memang kita sedang lemah dalam ilmu pengetahuan, lemah dalam memahami
syariat-syariat agama, lemah dalam segala hal. Apa kamu kenal dengan orang yang memakai jas hijau itu? Dia itu komisaris pengusaha tambang. Masalah. Owalah, kupikir dia ulama, kostumnya mirip kiai. Benarkah kehadiran dua menteri aktif dalam rapat pleno pemakzulan Gus Yahya adalah simbol didukungnya kubu Miftahul Ahyar oleh pihak penguasa? Kemarin itu kan juga menyebut misalnya waktu begitu ada rapat tanggal 20 November itu, Gus Yahya kemudian melakukan konsolidasi PW-PWNU di Jawa Timur. Itu ada sejumlah PW yang ditelepon oleh seseorang. Nah, nggak boleh nyebut institusinya ya. Orangnya aja. Harusnya ada yang memberi masukan kepada Menteri Agama, kepada Menteri Sosial untuk tidak mendatangi kegiatan yang berpotensi melanggar hukum. Ya karena sudah jadi pejabat publik. Inisial. Oh, dari sebuah institusi. NU juga atau? Enggak lah. Oh, berarti di luar NU ya. Di luar NU. Ada yang mencoba mengganggu. Ketua PW, kamu angkat ke Surabaya. Tanya, lah nggak usah datang lah, gitu. Gitu. Nah tapi kalau misalnya kita lihat kan PWNU itu kan sebuah organisasi besar. Iya. Ya punya ADART. Nah itu berfungsi nggak sih ADART dalam gonjang-ganjing pemakzulan ini, atau sebenarnya hanya formalitas doang? Ya enggak lah, ADART itu konstitusi. Di tengah konflik internal PBNU yang semakin kesini semakin mustahil menemukan titik terang untuk menuju jalan islah, opini publik kini beralih akan kecurigaan yang kian mengeras terhadap peran penguasa. Di mana puncak kecurigaan itu mulai tercium ketika diadakannya rapat pleno kelompok Sultan. Presiden seolah membiarkan dua menteri aktifnya, Saifullah Yusuf, Menteri Sosial, dan Nasaruddin Umar, Menteri Agama, hadir dan ikut nimbrung dalam rapat pleno kubu Miftahul Ahyar untuk memakzulkan ketum PBNU Gus Yahya melalui mekanisme yang tidak biasa. Bagi publik yang kritis, mungkin kehadiran Gus Ipul masih bisa dimaklumi, sebab meskipun dia statusnya adalah Menteri Aktif Negara, Gus Ipul masih tergolong orang dalam di tubuh struktural Nahdlatul Ulama. Ditambah lagi dia adalah salah seorang tokoh yang selama ini memang terlibat langsung di dalam konflik yang kini melanda tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang menjadi pertanyaan publik adalah, apa kepentingan Menteri Agama Nasaruddin Umar hadir di kubu kelompok Sultan, yang mana dia selama ini bisa dibilang adalah orang luar di struktural Nahdlatul Ulama, yang justru sebagai Menteri Aktif Negara, seharusnya ia bisa menahan diri agar tidak hadir di kubu manapun juga, sebagai simbol bahwa negara sedang tidak berada di salah satu pihak yang sedang perang saudara. Pembiaran Presiden terhadap menteri aktifnya dan tidak adanya teguran usai dia ikut nimbrung dalam salah satu kubu sedang melakukan rapat pleno untuk memakzulkan ketua umum dari kubu yang satunya. Mau tidak mau, opini publik kini memandang bahwa kehadiran menteri aktif tersebut bukanlah bentuk kenetralan negara, melainkan simbol kuat bahwa ada keterlibatan penguasa dalam konflik yang seharusnya menjadi urusan internal pengurus besar Nahdlatul Ulama. Penguasa kini dinilai tidak sekedar mengamati dari kejauhan belaka, tetapi sengaja menempatkan pejabat strategisnya di ruang konflik untuk memastikan arah dan hasil akhir dari pertarungan internal yang sedang melanda organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sulit bagi publik untuk menerima dalih personal, misal alasan silaturahmi semata, karena ketika yang hadir adalah seorang menteri aktif dengan kewenangan besar, bagian dari penguasa. Dalam tafsir publik yang sinis, kehadiran itu dibaca sebagai pesan bahwa konflik PBNU bukan hanya diawasi dari kejauhan semata, tetapi hasil akhirnya juga diatur agar sesuai dengan kepentingan pemerintah. Kini, publik terutama warga Nahdliyin sedang mempertanyakan netralitas negara. Apakah negara masih berdiri sebagai wasit yang berusaha untuk mendamaikan kedua kubu yang sama-sama tidak mau kalah, atau justru pemerintah telah berubah menjadi aktor utama yang ikut menentukan siapa pemenangnya? Benar atau tidaknya asumsi tersebut hanya pemerintah sendirilah yang bisa menjawabnya, karena juga memang negara tidak punya kepentingan untuk menentukan arah dalam konflik internal yang melanda Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka seharusnya Presiden sudah menegur secara keras Nasaruddin Umar, salah satu menteri aktifnya, karena sudah sangat lancang ikut hadir dalam acara yang diadakan oleh salah satu kubu. Terlebih lagi acara tersebut adalah forum yang tidak main-main dampaknya, yaitu forum untuk memakzulkan ketua umum PBNU yang sah melalui mekanisme yang jelas melanggar konstitusi atau anggaran dasar dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Misalnya ada menteri dari NU, kemudian tetap menjaga komunikasi, bahkan memberi pendampingan kepada NU, itu wajar. Tetapi tidak boleh memberikan dukungan atau terlibat atau berada dalam sebuah komunitas yang berpotensi melanggar hukum. Karena menurut kita, kalau apabila Rais Am ataupun Ketua Umum menurut konstitusi
itu dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap anggaran dasar, maka dilakukan muktamar luar biasa. Jadi yang bisa mengadili kedua orang ini, karena kedua orang ini mandataris muktamar, maka menurut konstitusi adalah muktamar luar biasa. Artinya tidak bisa forum lain. Jadi kalau yang tidak itu kok inkonstitusional. Oh, itu? Iya. Jadi itu prihatin. Mestinya Surya itu mengawal konstitusi, justru melanggar konstitusi. Makanya kenapa Gus Yahya sampai hari ini, ya meskipun tadi malam ada rapat pleno yang menetapkan PJ ya, pejabat ketua umum DPR, tapi Gus Yahya merasa bahwa ini proses yang tidak sah secara konstitusi organisasi. Termasuk menunjukkan PJ. Ya otomatis ya, pemakzulannya tidak sah, penunjukannya juga tidak sah, ya penunjukannya otomatis tidak sah, dan itu menjadi sikap kiai-kiai senior yang di Mustasar. Terus ya biasanya terhadap kalau ada kemelut konflik di tubuh organisasi ini pada akhirnya tuh nanti pemerintah turun tangan. Ya kita harapkan jangan sampai kita itu diselesaikan oleh pemerintah. Bahwa kita itu menyelesaikan diri kita sendiri. Melalui kita sendiri, kesadaran sendiri. Biasanya kan gitu tradisinya. Itu tradisi yang tidak baik. Ya kan, udah ruwet, akhirnya pemerintah penguasa yang turun. Ya memang saya menyayangkan, mengapa nggak ada yang mengingatkan Prof. Nazar, nggak ada yang mengingatkan Gus Ipul. Bukan kali pertama, Presiden Prabowo membiarkan menteri aktifnya hadir dan terlibat dalam ruang konflik internal Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pola seperti ini justru menunjukkan kecenderungan yang berulang dan sulit dipercaya jika pergerakan menterinya tanpa sepengetahuan atau tanpa instruksi dari pimpinan tertingginya. Sebelumnya, publik mencatat kehadiran Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan dalam acara peresmian Jatma Aswaja, organisasi yang terang-terangan memposisikan diri sebagai tandingan Jatman, badan otonom resmi milik Nahdlatul Ulama. Dan kini, keterlibatan menteri lain dalam pusaran konflik NU kembali berulang, yang akhirnya menimbulkan pertanyaan sederhana namun fundamental. Sampai kapan negara berpura-pura netral di tengah konflik yang jelas-jelas merobek tubuh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama? Dalam konteks NU yang sedang mengalami fragmentasi internal, kehadiran pejabat negara di salah satu kubu bukanlah sesuatu yang kosong makna. Seorang menteri bukan hanya individu yang sekedar hadir memenuhi undangan. Ia adalah representasi dari tangan pemerintah yang setiap gestur, sambutan, dan kehadirannya selalu membawa pesan politik kuat. Negara sedang melihat, menilai, dan lebih berbahaya berpotensi berpihak. Sehingga ketika seorang menteri sengaja hadir di salah satu kubu yang sedang berkonflik dengan kubu yang lainnya, maka sangat sulit untuk menghindari kesan bahwa negara sedang ikut campur atau setidaknya membiarkan konflik tersebut terus berlangsung sampai salah satu kubu keluar menjadi pemenang. Dalih yang kerap digunakan bahwa kehadiran menteri bersifat personal atau sebatas memenuhi undangan belaka malah terdengar mengada-ada dan cenderung meremehkan kecerdasan publik. Sebab dalam etika politik tidak ada kehadiran yang bersifat personal bagi pejabat negara, terlebih lagi kehadirannya tersebut jelas ada di ruang konflik yang sedang panas-panasnya, perebutan kekuasaan di organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sikap diam Presiden Prabowo terhadap para menterinya yang seringkali hadir di salah satu kubu yang sedang berkonflik dalam tubuh Jam'iyah Nahdlatul Ulama justru memperkuat asumsi adanya maksud terselubung dari pihak pemerintah yang entah apa tujuan sebenarnya dari fenomena itu semua. Jika Presiden benar-benar menghendaki stabilitas dalam negara sehingga terwujud persatuan yang dijamin kokoh dalam kehidupan bangsanya, seharusnya ada garis tegas, menteri aktif dilarang terlibat dalam konflik internal dalam organisasi masyarakat, apalagi yang sedang terbelah. Namun ketika larangan itu tidak pernah disampaikan, dan ketika kehadiran menteri dalam ruang konflik terus berulang, maka sangat wajar jika publik membaca ini sebagai persetujuan diam-diam atau bahkan sebagai bagian dari desain politik kekuasaan. Pada akhirnya, publik berhak mempertanyakan arah politik Presiden Prabowo. Apakah ini hanya sekadar kelalaian dalam menjaga etika kenegaraan, ataukah justru ini suatu strategi politik untuk menempatkan Nahdlatul Ulama dalam posisi rapuh sehingga mudah untuk dikendalikan? Jika negara terus hadir di ruang konflik tanpa klarifikasi dan koreksi, maka kecurigaan publik bukanlah fitnah, melainkan konsekuensi logis dari sikap kekuasaan yang ambigu dan penuh tanda tanya. Warga Nahdliyin kini menuntut kejelasan sikap Presiden atas fenomena ini semua. Jika benar para menteri bergerak tanpa instruksi darinya, maka publik berhak menuntut ketegasan Presiden agar tidak terus membiarkan menterinya berkeliaran di wilayah konflik dalam tubuh Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa Presiden memang sedang kehilangan kendali atas orang-orang yang ia pilih sendiri untuk masuk dalam kabinetnya. Namun jika sebaliknya, jika semua ini memang bagian dari desain politik yang mengharuskan Presiden untuk melakukannya, maka publik menuntut satu hal yang lebih mendasar. Bersikaplah jantan dengan menampilkan sikap terang-terangan. Jangan bermain di wilayah abu-abu sambil menjadikan konflik internal NU sebagai ladang konsolidasi kekuasaan. NU bukan papan catur politik, dan warga Nahdliyin bukan pion yang bisa dengan sesuka hati untuk dimainkan. Pada titik ini,
Presiden harus memilih, menertibkan para menterinya jika mereka bergerak di luar perintah, atau mengakui dengan jantan bahwa ini memang bagian dari desain politik yang harus dijalankan. Tunjukkan dengan jantan bahwa memang seperti inilah karakter atau gayanya dalam memimpin bangsa Indonesia. Pak Nuh, panjenengan ini rangkap jabatan ya, jadi Katib Aam, masih juga Dewan Komisaris Bank Mega Syari. Mas Zulfa juga rangkap jabatan kan? Jadi PJ juga menjadi abdi dalam Sultan Tarim, sesama rangkap jabatan dilarang saling sidang pleno. Catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib. Cuman Habib Unta Gurun yang tidak gila. Insya Allah waras sana, sehat berkas, sumpah. Tapi kalian wajib sholat, wajib sholat. Saya buat bahkan semacam perbandingan. Jadi kalau dibaca secara utuh itu detail sekali argumentasinya. Cuma kalau diringkas dalam bentuk bagan itu saya buat perbandingan. Nabi Muhammad SAW, kemudian Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani, kemudian ketiga Ubaidillah. Tiga dianya saya cantumkan. Kemudian saya berikan validasi. Nabi Muhammad SAW nasabnya dari dokumen primer ada, dokumen sezaman ada, dokumen eksternal ada. Nyambung semua ke Ismail. Kemudian kalau dikaji dari perspektif keilmuan Islam tradisional, lolos. Kalau dari perspektif revisionis, kesarjanaan revisionis, lolos uji. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari dokumen primer, oke. Dari dokumen sezaman, oke. Dokumen eksternal, oke. Dari kajian apa yang disebut tradisionalis, oke. Dari kajian perspektif revisionis juga oke. Nyambung ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Sayyidina Ubaidillah ini yang jadi problem, karena dari dokumen sezaman tidak ada, dokumen primer tidak ada, kemudian dokumen eksternal ada. Artinya di luar komunitas Ba'alawi ada, tapi abad ke-9. Jadi kalau sebelum abad 9 nggak ada dokumen. Tapi kan tergolong eksternal, masih lumayan itu. Lumayan. Kemudian kalau kajian tradisionalis, oke, karena diakui kan dari dokumen abad ke-9 dan itu dianggap sudah pasti oke menurut perspektif tradisionalis. Tapi kalau perspektif kesarjanaan barat revisionis gagal, nggak bisa teruji. Dan kita harus siap menerima data-data itu apa adanya. Struktur Indonesia ini kan ada kepresidenan. Begitu juga di alam arwah, para wali itu juga ada presidennya para wali, yaitu adalah Goodwill Gaut. Ziarah orang soleh. Mereka adalah orang-orang DPR-nya Allah yang diciptakan oleh Allah untuk membantu masyarakat. Nanti ada panitia padang mahsyar. Panitia hari kiamat itu ada. Ada panitianya. Nanti termasuk panitia hari kiamat itu, panitianya kiamat itu adalah keluarganya Nabi SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ziarah wali Allah ini bu, atau memperingati hal wali Allah Subhanahu Wa Taala ini bu, itu lebih afdol daripada kita harus hancur tubuh kita untuk beribadah. Biarpun tangan kita hancur pun untuk ibadah. Kata Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alan. Lihat itu luar biasa. Pernah guru mulia cerita di Indonesia nih, sampai beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril. Tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali? Itu mempercayai apa enggak? Ya ini tingkatnya wali Allah Subhanahu Wa Taala.